Lalu Rasulullah SAW sabda, kenapa kalian puji-puji manusia? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sungguh aku melihat dia sedang disiksa di dalam kuburnya karena dia berhasil mengalahkan musuh ini. Harta rampasan yang dia lihat itu diambil terus. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka adalah yang paling layak baginya. Kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, neraka adalah yang paling layak baginya. Ini diantaranya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima ibadah orang yang minum khamar selama 40 hari. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunan beliau bahwa setelah pertempuran yang dimenangi oleh kaum muslimin, para sahabat memuji-muji salah seorang sahabat yang telah gugur di medan pertempuran tersebut. Lalu Rasulullah SAW sabda, kenapa kalian puji-puji manusia? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sungguh aku melihat dia sedang disiksa di dalam kuburnya disebabkan dia mengambil secari kain di medan pertempuran, ya, harta ghanimah belum dibagi karena dia berhasil mengalahkan musuh ini. Harta rampasan yang dia lihat itu diambil terus, seolah menjadi milik dia. Padahal nggak boleh dulu. Selesaikan pertempuran dulu, kemudian panglima perang yang akan bagi ghanimah. Rasulullah SAW sabda, aku melihat si fulan tersebut sedang dinyalakan api di dalam kuburnya karena sebab sepotong kain yang dia ambil secara tidak halal. Terkejut para sahabat. Syahid itu menggugurkan dosa, tapi ternyata karena mengambil yang haram tidak bisa selamat, dinyalakan api neraka di dalam kuburnya. Sehingga datang sahabat membawa sepasang sandal. Ya Rasulullah, ini aku kembalikan sepasang sandal yang juga aku ambil di medan pertempuran. Rasulullah SAW sabda, sungguh jika engkau tidak mengembalikannya, ini kedua sandal ini pun akan menyalakan api di dalam kuburmu. Bapak Ibu sekalian, sabuh baje, badung sabuh baje, sertuh ribe, wartuh ribe, tapi ternyata amal ibadah kita, puasa, salat, zakat, menghafal Al-Quran dan seterusnya, enggak bisa menyelamatkan kita dari yang haram. Jadi oleh karena itu enggak bisa kita anggap sepele berkaitan dengan yang haram. Karena itu Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan 3 hal ini, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, man akala tayyiban, siapa yang mengkonsumsi yang halal dan tayyiban, enggak ada yang haram, apalagi enggak ada yang syubhat, apalagi yang haram. Man akala tayyiban wa amila fi sunnah, yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, wa aminan nasu bawa'iqahu, dan orang-orang merasa nyaman dari kezalimannya, dakhalal jannah, aku jamin dia masuk dalam surga. Imam Sahal At-Tusturi yang wafat pada tahun 283 Hijriah, salah seorang ulama besar, murid Zunnun Al-Misri dan seterusnya, beliau mengatakan an-najatu fi thalathah, mau selamat 3 hal. Aklul halal, mengkonsumsi yang halal saja, jangan ada yang syubhat apalagi yang haram. Wal iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'il fara'id, dan laksanakanlah yang Allah fardukan, jaminannya adalah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mengapa perlu mengetahui yang haram?
Karena yang haram itu menghambat doa kita, menghambat amal ibadah kita, mendatangkan musibah di alam barzakh kita. Dan karena mengkonsumsi yang haram juga merusak hati dan fikiran kita. Dan kita hidup di akhir zaman yang manusia sudah mulai tidak peduli dengan yang mana yang halal, mana yang haram. Sebahagian mengatakan, Ustaz, berat-berat berapa? Bahkan gino yang haram mentang susah, pulam yang halal. Ini perkataan menunjukkan ketidak ada kualitas iman. Iman terlalu tipis. Menyona yang ke lagi kan? Ustaz, berat-berat berapa? Cot langit ke ni, ha? Karena jino yang haram mentang susah, Ustaz. Pulau yang halal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan kebatilan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun musyabbihat." Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tiga ini? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, karena setiap masa tiga ini pasti ada. Sebaik-baik masa tiga ini juga pasti ada. Seburuk-buruk masa tiga hal ini pasti ada. Bedanya apa? Kadarnya. Pada zaman Rasulullah SAW yang haram juga ada, tapi kadarnya sedikit. Ketika manusia tidak peduli dengan syariat, yang halal tetap ada, tapi kadarnya sedikit. Jadi kalau kita cari pasti ada. Kalau kita cari pasti ada. Dan orang yang hati-hati, yang wara dari yang Allah haramkan, Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik bagi kita. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga anda. Bapak Ibu sekalian, lihat cerita, lihat kisah baik dari masa salafun salih hingga masa kita sekarang, yang para ulama wara, menghindarkan diri dari yang haram tapi tidak kelaparan hidupnya. Bahkan Allah berikan ganti yang jauh lebih baik. Nata mendengar kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar pada masa tabi'in. Beliau meninggal di tahun 161 Hijriah. Imam Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih, udip di Irak pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah suatu hari memanggil Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk diangkat menjadi qadhi. Zaman orang yang jadi ke qadhinya adalah ulama raya, yang jadi ke hakim, yang jadi ke qadhi. Didatangkanlah, wahai Sufyan, aku akan mengangkat engkau sebagai seorang qadhi. Imam Sufyan Ats-Tsauri tahu ini beban, ini amanah berat. Hakimnya kan sebelah haki kan neraka, penghaligop je ke hakim sebelah haki neraka. Tapi saya juga mengatakan kepada para hakim di Kota Langsa, bapak dan ibu jangan takut. Sebelah kaki hakim di neraka, sebelah kakinya lagi di mana? Di surga. Jadi antara surga dengan neraka tinggal langkah berikutnya. Kalau kaki sebelahnya lagi mengikut yang ke arah neraka, maka murni masuk dalam neraka. Tapi kalau sebelah langkah lagi menuju ke surga, maka murni dia masuk dalam surga. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau beliau. Beliau tahu bagaimana amanah yang berat ini dan seterusnya, sehingga Imam Sufyan dengan waraknya mengatakan, wahai khalifah, saya tidak mampu. Sang khalifah tertegun dan mengatakan, demi Allah, engkau adalah orang yang paling mampu, orang yang paling layak menjadi qadhi. Imam Sufyan Ats-Tsauri berfikir, apa lagi harus saya katakan? Akhirnya beliau pun katakan, saya enggak mau wahai khalifah. Marah khalifah dan mengatakan, terima atau saya bunuh. Menentang perintah saya. Masa khilafah dahulu
ya lumayan diktator ketika sang raja memerintahkan suatu, sang khalifah memerintahkan sesuatu enggak mau dituruti, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak saya bunuh kamu. Imam Sufyan Tsauri dilema. Lun terima berat. Hana lun terima mati. Sehingga beliau katakan, wahai khalifah, kalau begitu izinkan saya pulang. Enggak layak saya pakai pakaian seperti ini untuk menjadi qadhi. Sang khalifah tersenyum dan gembira dan mengatakan, besok pagi datang. Besok pagi datang. Pulanglah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Esok pagi sang khalifah gembira akan melantik Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk datang. Ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri enggak datang-datang. Enggak datang-datang. Punya katanya kan punya dilantik poh 8 poh 7 katruh. Imam Sufyan Ats-Tsauri enggak datang-datang, enggak datang-datang. Sang khalifah mengatakan, tolong pergi lihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin dia enggak ada kendaraan atau bagaimana, bawa dia kemari. Para ajudan khalifah datang ke rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri, mendapati rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah kosong. Tanya ke tetangga, kami enggak tahu, tapi tadi malam kami dengar suara kuda meringkih-ringkih. Sepertinya Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah berangkat. Pulang ke khalifah, wahai khalifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri hanali. Kageja, hana doho. Sang khalifah marah, merasa dipermainkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sang khalifah pun membuat sebuah amaran. 3.000 dinar bagi siapa yang berhasil mendatangkan Sufyan Ats-Tsauri, hidup atau mati. Bengih hak khalifah. Munyo dinarnya 4,5 gram emas. Berarti munyo leher ribe nya penuh 12 kilo lebih. 12 kilo lebih mu. Tanya ke jelami undang 20 mayang pakai mahal tak tu. Kalau urus sigli ya. Urus sigli mahal kan? Karena menempat urina, menempat rumah dah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3.000 dinar. Siapa yang berhasil mendatangkan Sufyan Ats-Tsauri, hidup atau mati? Mereka tidak tahu ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri melarikan diri menuju ke Yaman. Di tengah perjalanan, setelah sekian hari, Imam Sufyan Ats-Tsauri kehabisan bekalan, sehingga terpaksalah beliau bekerja di sebuah kebun kurma. Lebih kurang 2 bulan, ya, masuk bulan ketiga Imam Sufyan Ats-Tsauri bekerja di kebun tersebut. Datanglah sang pemilik kebun melihat kebunnya, ya. Dia katakan, wahai fulan, bawakan kemari semangkuk kurma yang manis, yang paling enak. Imam Sufyan Ats-Tsauri pun membawa. Dimakan oleh sang pemilik kebun. Kenapa kurma kayak gini yang kau bawa ke saya? Saya minta yang terbaik, yang manis. Baik tuan. Imam Sufyan Ats-Tsauri mencari lagi kurma, kemudian memberikan lagi kepada tuannya. Wahai fulan, lebih dari 2 bulan kau kerja di sini, enggak tahu engkau mana kurma manis, mana kurma enggak manis. Beliau menjawab, wahai tuan, Anda hanya menyuruh saya bekerja di sini. Engkau tidak pernah mengizinkan saya memakan kurma yang ada di kebun ini. Terperanjat sang pemilik kebun. Sang pemilik kebun mengatakan, demi Allah, sekiranya engkau Sufyan Ats-Tsauri, yang hidup usahanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pun enggak akan buat seperti ini, warak seperti ini. Sang pemilik kebun geleng kepala, hantarlah menumpuk orang lagi. 2 bulan kerja hina, musabah kurma api hana rasa. Kalau kita tunjuk orang bekerja di kebun duku kita, kebun ini hana pernah ada pegah. Oh nyobaknya mameh pak, mbaknya mameh. Kan form baru dalam nasib tu kerja ini. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak demikian. Ringkas cerita, pemilik kebun tu dalam kondisi hai fikir, na urang mentang lagi yang tu keluar dari kebun bertemu dengan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saya heran sekali ada orang seperti ini. Ceritakanlah
Sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai sahabat, bagaimana orangnya? Wajahnya bagaimana? Jenggotnya bagaimana? Rupanya bagaimana? Cerita di pemilik kubur. Ngan Sufyan Ats-Tsauri ya. Leri bedina. Buat apa? Jadi ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat gelagat pemilik kebun tadi, beliau sudah merasakan ada firasat ini sepertinya sudah tidak pas lagi. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri menyiapkan kendaraannya berangkat melanjutkan perjalanan ke Yaman. Kembali sampai pemilik kebun dengan sahabat-sahabatnya, ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah berangkat. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan perjalanan ke Yaman. Begitu sampai di Yaman, ya, sikap para ulama, sikap orang-orang saleh enggak mau bergantung ke orang lain minta-minta sedekah. Imam Sufyan Ats-Tsauri bekerja di toko. Baru berapa hari Imam Sufyan Ats-Tsauri bekerja di toko, sudah ada barang yang hilang. Orang-orang punya toko mengatakan pasti ada pencuri. Lawitnya hantumna barang gadah hino. Menan tamang dronah ka gadah barang. Karena yang hana empat je. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah saya bukan pencuri. Saya tidak ada keinginan untuk mencuri dan tidak ada yang saya curi. Mereka tidak percaya sehingga membawa Imam Sufyan atau masalah Imam Sufyan kepada sang qadhi yang ada di Yaman. Wahai tuan qadhi, ini kalau kami bawa orangnya, jangan engkau percayai sumpahnya, dialah pencurinya. Nyobahan demi Allah han baik patihnya, sit go yang pencuri. Mana orangnya? Baik wahai tuan qadhi, kami bawa. Sang qadhi di Yaman, qadhi ulama sih berarti. Menantro Imam Sufyan Ats-Tsauri kalan nyu wajah lagi nyu kan wajah pencuri yang nyu urang salehnya, urang malimnya. Wahai fulan, masmuka, siapakah namamu? Beliau menjawab, ana Abdullah, saya adalah Abdullah. Sang qadhi mengatakan, kulluna ibadullah, semua kita ini hamba Allah. Demi Allah beritahukan kepada saya siapa namamu yang sebenarnya. Beliau mengatakan, ana Sufyan. Adalah Sufyan. Masmu abi, soalan ayah ron. Abi Abdullah, ayah ron Abdullah. Sang qadhi kembali mengatakan, kullu abaina ibadullah. Mandum ayah katanya adalah hamba Allah. Beritahu kelon, siapa sebenarnya nama ayahmu? Abi Sa'id. Sang qadhi tertegun dan mengatakan, anta, apakah engkau Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri? Sang imam karena mungkin dia untuk mengelakkan, nah, ana Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Segera dicium tangan beliau oleh sang qadhi, dipeluk dan mengatakan, marhaban, selamat datang wahai pewaris Nabi, selamat datang wahai ulama kami, selamat datang wahai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah bersamaku demi Allah. Sang qadhi dupu pemerintah, ya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sudah mengeluarkan statement 3.000 dinar bagi yang mendatangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri hidup atau mati. Wahai imam, tinggal bersamaku demi Allah. Kalau ada orang yang mencarimu, akan aku sembunyikan engkau walaupun di bawah kakiku. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri hidup aman, damai, tentram di Yaman. Ihfazillaha yahfazka. Hindarkan diri dari yang haram, Allah akan menjaga kita. Selang beberapa waktu timbullah kerinduan yang sangat Imam Sufyan untuk melaksanakan umrah, untuk melaksanakan haji, sehingga berangkatlah beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Di setiap masjid, ya, di setiap sudut Masjidil Haram itu ada pengajian. Hinau nasyihnya, hidih tafsir, hinau hadis, hinau fikih, hinau fikih mazhabnya, dan seterusnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk. Guru yang mendengarkan, yang melihat Imam Sufyan, melihat nyokan sembarang urang. Bertanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, oh, drono be hino duduk ino.
Dan ya, engkau bukan orang yang mendengarkan wahai imam, engkau adalah orang yang lebih layak untuk didengar. Majlis yang ada di Masjidil Haram menjadi satu majlis Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sampailah berita ini ke Baghdad, ke Abu Ja'far Al-Mansur. Oh, kita cari dia susah-susah, ternyata dia sudah punya majlis di sana. Ya. Abu Ja'far Al-Mansur membawa para Al-Gojo, membawa pasukan ke Makkah untuk menangkap Imam Sufyan Ats-Tsauri. Begitu mendekat dengan kota Makkah, sang khalifah mengirimkan beberapa Al-Gojonya, tangkap dia supaya jangan susah-susah lagi nanti kita cari. Kalian dahului, kalian duluan ke sana. Datanglah para Al-Gojo, beberapa orang dengan senjata mereka, dengan pedang mereka. Begitu sampai di Masjidil Haram, mereka mengatakan, ayyukum Sufyan Ats-Tsauri? Siapa di antara kalian Sufyan Ats-Tsauri? Semuanya diam. Ayyukum Sufyan Ats-Tsauri? Siapakah di antara kalian yang bernama Sufyan Ats-Tsauri? Semuanya diam. Kalau tidak ada yang mengaku, yang ada di majlis ini semuanya kami tangkap dan kami bunuh. Murid-murid mengatakan, wahai imam, kalau engkau tidak menunjukkan dirimu, maka semua kita akan dibunuh, semua kita akan ditangkap. Imam Sufyan Ats-Tsauri berdiri menghadap ke arah Ka'bah, tepat di depan Multazam. Imam Sufyan Ats-Tsauri berdoa, ya Allah, jangan halang aku dengan kebaikan, jangan halang aku dengan kebaikan dari Abu Ja'far Al-Mansur. Jangan jadikan Abu Ja'far Al-Mansur penghalang antara aku dengan kebaikan. Berdoa beliau. Begitu selepas beliau berdoa, sudah datang orang utusan lain dari khalifah. Semua dalam majlis mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada perihal apa? Abu Ja'far Al-Mansur meninggal dunia tepat di depan kota Makkah, di depan pintu kota Makkah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kisah Sufyan Ats-Tsauri adalah kisah yang paling menarik tentang pentingnya wara. Hindarkan diri dari yang haram, dari yang syubhat. Be'ya gasin, be'ya du gebri di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih baik. Banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang, ustaz, dulu kami ditawarkan begini, kami tolak. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kami tolak yang haram, Allah datangkan kebaikan kepada kami berlipat ganda jauh lebih banyak. Masya Allah.